Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan hari ini senang sekali kita ketemu lagi dengan podcast Tikes Mitra Husada Medan ya. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif, pengalaman, inspirasi dari dunia kesehatan, khususnya adalah dunia kampus. Dan hari ini masih bersama aku hostnya Marliani, dan tentunya ditemani oleh dua narasumber hebat ya, yang berprestasi dan menginspirasi tentunya untuk kita semuanya ya. Tema kita hari ini di episode kali ini adalah tentang prestasi, kehidupan di kampus dan tentunya proses pembelajaran ya. Dan kita sapa-sapa dulu narasumber kita. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Senang sekali ya akhirnya kita bisa ngobrol bareng yang seru-seru pastinya ya di podcastnya Tikes Mitra Husada Medan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih seru, lebih dalam lagi, boleh dong kita kenalan ya. Boleh. Nah, siapa namanya, dari prodi apa, dan apa kesibukannya hari ini? Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salju. Saya mahasiswi di Tikes Mitra Husada Medan dan saat ini saya sedang duduk di semester 6 di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan saat ini saya berasal dari Provinsi Aceh. Jauh sekali ya, sampai ke kota Medan tentunya. Oke, silakan Bang Jonathan. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Jonathan. Saya mahasiswa Tikes Mitra Husada Medan dari Prodi D3 Keperawatan dan asal saya dari Nias. Oke, menarik sekali. Jauh-jauh semuanya. Ada dari Provinsi Aceh, ada dari Nias. Ya. Oke, kita mulai dari awal perjalanan. Apa yang pertama kali membuat kamu memilih masuk ke dunia kesehatan, khususnya di kampus Mitra Husada? Mulai dari Kak Salju dulu. Oke, kalau saya sendiri ya, kenapa saya memilih di dunia kesehatan? Karena sebenarnya Bu, dari kecil saya memang sudah sangat tertarik dengan profesi kesehatan ini, khususnya di kebidanan, karena dia langsung terjun ke lapangan, langsung membantu orang banyak secara langsung yang memberikan dampak nyata pada masyarakat. Dan kenapa saya memilih kampus Tikes Mitra Husada Medan? Karena di kampung saya sendiri di Aceh tentunya itu sangat banyak lulusan dari Tikes Mitra Husada Medan yang sudah memiliki PMB sendiri, dan juga saya waktu itu saya searching Tikes Mitra Husada Medan itu sangat banyak sekali prestasi yang pernah diraih sehingga membuat saya tertarik untuk bergabung di keluarga besar Tikes Mitra Husada Medan. Oke, Masya Allah ya. Jadi alumninya banyak berprestasi gitu ya, bukan hanya di dalam negeri tentunya, tapi juga di luar negeri. Oke, silakan untuk Bang Jonathan sendiri, kenapa memilih kampus Mitra Husada? Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari latar belakang kampusnya ya. Kampus Mitra Husada ini sangat sudah terkenal dan terakreditasi unggul, dan tentunya teman-teman dari prodi kami sendiri D3 Keperawatan itu sudah akreditasi unggul. Jadi itu memicu bagaimana saya untuk men-challenge diri saya sendiri supaya bisa menjadi salah satu seorang mahasiswa di Tikes Mitra Husada Medan. Seru sekali ya. Oke. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih ya. Kita mulai dari Bang Jonathan. Bagaimana gambaran kehidupan di kampus sejauh ini ya? Sudah semester 2 Abang jalani, atau semester berapa? Semester 4, Bu. Semester 4 ya dijalani ya. Bagaimana Bang gambaran kehidupan di kampus? Oke, baik, terima kasih. Mungkin gambaran kehidupan karena kami tinggal di asrama ya teman-teman. Jadi kita berteman itu ataupun kita bisa berkumpul itu setiap hari, setiap waktu. Kemudian kita berteman dengan dari segala penjuru masyarakat di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, bahkan ada juga yang dari Aceh. Dan kita bisa bersatu di sini, bertukar pikiran dan bisa menambah teman-teman di luar daerah kita sendiri. Begitu, Bu. Seru sekali ya pengalamannya ya. Kalau sudah masuk asrama nggak pengen pulang? Enggak. Gitu ya? Sebelum tamat tentunya. Oke. Baik, yang berikutnya untuk Kak Salju ya. Apa hal-hal yang paling menantang selama ini ketika Kak Salju menjadi mahasiswa di Mitra Husada? Oke, kalau selama menjadi mahasiswa itu ya Bu, yang paling menantang bagi saya itu adalah dalam manajemen waktu juga tentunya. Karena di sini kita asrama dan juga harus
kita tuh mengikuti banyak sekali sebenarnya aturan yang di asrama dan juga aturan di dunia perkuliahan. Jadi untuk itu sebenarnya manajemen waktu itu agak sulit tapi masih dapat diatasi, sehingga saya saat ini masih berdiri di sini sebagai mahasiswa Stikes Putra Husada Medan. Keren sekali ya. Dan untuk kalian berdua nih, ya mungkin singkat aja jawabannya, momen yang paling berkesan selama di asrama ataupun di kampus Mitra Husada. Oke, siapa dulu nih? Boleh. Kak Sadu juga Boleh, saya Oke. dulu, saya dulu ya. Kalau bagi saya yang paling mengesankan itu saat saya pertama kali masih di Stikes Putra Husada Medan, masih 7 hari di sini, masih dalam lingkungan PPKMB namanya kalau di sini ya. Jadi itu saya waktu itu terpilih menjadi Ambassador of Campus di Stikes Putra Husada Medan. Jadi itu bagi saya sangat mengesankan sekali ya saat itu. Oke. Untuk Kak Jo sendiri, Oke. apa sih pengalaman paling berkesan? Pengalaman paling berkesan itu ketika saya diberikan kesempatan nge-MC sama mendapatkan suatu penghargaan. Jadi terakhir kita sebelum di luar saya mendapatkan juara 1 artikel ilmiah. Dan itu sangat mengesankan bagi saya. Hebat ya. Ya. Oke baik, berikutnya ya kita masuk ke pembelajaran. Tadi kehidupan di kampus sudah ya, jadi kita masuk ke proses pembelajaran ini. Untuk Kak Saljo dulu, metode pembelajaran yang paling membantu selama ini apa? Oke, kalau bagi saya sendiri yang paling membantu itu adalah project based learning dan juga discussion, yaitu diskusi bersama teman-teman, kadang bersama dosen juga mengenai perkuliahan, mengenai materi-materi yang sangat menarik tentunya. Oke, jadi ada project, ada case method ya, ada praktek ya. Oke. Perbedaan belajar di kelas dan di praktek menurut Kak Jonathan apa? Oke. Kalau perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau dari kita belajar di dalam kelas, itu kita langsung berjumpa dengan dosen dan langsung dikasih pemahaman yang sangat spesifik bagaimana tentang contohnya kita mempelajari keperawatan medikal bedah. Jadi kita benar-benar ditempa, diajari bagaimana cara untuk memecahkan suatu masalah dan mengenali suatu penyakit sampai dalam-dalamnya gitu. Tapi kalau dalam suatu praktikum kita langsung simulasi. Jadi bagaimana cara penanganan, bagaimana kita bisa melihat apa yang menyebabkan penyakit tersebut bisa timbul. Itu, Bu. Oke, super sekali Yeah. ya. Sangat menarik dan inspiratif buat teman-teman semuanya kali ya. Dan pernah nggak mengalami kesulitan belajar? Dan untuk Kak Salju dan Kak Jonathan, bagaimana cara mengatasinya? Kita mulai dari Kak Jo, boleh? Oke. Mungkin selama proses perkuliahan, kita tidak bisa memungkiri banyak sekali tantangan ataupun kesulitan dalam menghadapi proses perkuliahan. Tapi kalau saya sendiri, bagaimana cara saya untuk mengatasi hal tersebut? Di sini diberikan layanan ataupun ada yang namanya belajar malam. Kemudian di sini juga ada yang namanya FGL dan FGD. Apa sih itu? Itu adalah suatu wadah di mana kita bisa belajar mandiri, kita bisa juga belajar dengan senior, bahkan junior kita, yang dimana itu bisa menjadi wadah untuk bertukar pikiran, dan mereka juga dapat memberikan bantuan bagaimana cara mengasah pola pikir kita dan bertukar pikiran dengan mereka. Oke, jadi bisa berbagi Iya, pengalaman betul. ya. Oke, baik. Untuk Kak Salju sendiri, ya pernah nggak mengalami kesulitan belajar? Kalau untuk mengalami masalah dan juga masalah kesulitan belajar tentunya pasti semua mahasiswa pernah ya Bu ya, termasuk saya sendiri juga pernah sebenarnya. Iya. Dan bagi saya sendiri cara mengatasinya adalah yang pertama itu ya pasti mendekatkan diri kepada Tuhan, saya berdoa dan juga selanjutnya itu saya bercerita kadang kepada teman, kadang-kadang saya juga menulis apa yang saya rasakan, dan juga sama seperti saudara Jonathan tadi bahwa di sini ada namanya FGD, FGL dan juga BM atau disebut juga dengan kegiatan peer group discussion PGL, peer group learning ya Ibu ya PGL. Jadi di situ kita itu belajar mengenai materi yang mungkin kita masih kurang paham bersama dengan rekan kita, teman kita, atau belum bersama dengan kakaan atau senior dan juga junior kita, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya.
informasi nih yang sudah dikulik-kulik nih ya. Katanya Kak Jo dan Kak Salju ini merupakan mahasiswa berprestasi ya untuk setiap semesternya. Boleh nggak Kak di-sharing, dibagi prestasi apa sih yang paling membanggakan untuk kalian berdua? Oke, Salju mungkin dulu boleh? oke dari saya sendiri yang paling membanggakan bagi saya dan paling mengesankan tentunya bagi saya adalah yang pertama itu yang baru saja kemarin kami dapatkan berdua itu waktu itu saya mendapatkan harapan 2 di pemilihan mahasiswa berprestasi wilayah 1 LLIQ 1 Kota Sumatera Utara. Di situ saya mendapatkan prestasi harapan 2 di program sarjana. Yang pas sangat mengesankan karena kami bertemu dengan berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi lain tentunya yang mereka juga sangat berprestasi dan di sana juga mendapatkan pengalaman diwawancarai oleh orang-orang hebat. Dan yang kedua yang paling mengesankan itu adalah ketika saya mengikuti Future Leaders Camp, itu saya FLC di Padang, itu Milton Regional 2. Di sana juga sangat mengesankan karena bertemu dengan orang-orang hebat. Di sana itu kami dikumpulkan itu semuanya itu ketua dari berbagai organisasi, Ibu. Ada organisasi BEM, bagi dia di kampus maupun di luar kampus, dan juga dihadirkan pemateri yang sangat hebat dari Indonesia. Selanjutnya satu lagi mungkin boleh ya Ibu? Boleh, satu lagi yang paling mengesankan. Mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya itu Bu, yang terakhir nih yang mungkin sangat mengesankan walaupun juga banyak lagi yang bagi saya itu sangat memberikan dampak positif bagi saya. Yang paling mengesankan selanjutnya itu adalah ketika saya ikut clinical experience ke Malaysia. Di sana saya melihat langsung bagaimana metode pembelajaran di Mahsa University dan bagaimana pelayanan di rumah sakit di Malaysia di RS Mahsa juga Ibu. Terima kasih. Sangat inspiratif sekali ya. Dan kemarin waktu Filmapres tuh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusa Medan merupakan satu-satunya ya perguruan tinggi kesehatan yang berprestasi ya. Oke, baik. Untuk Kak Jo sendiri nih Kak, apa sih prestasi yang paling kamu banggakan? Oke, mungkin tadi semua sudah dijajarkan sama Kak Salju ya, tapi yang paling berkesan dari seluruh prestasi yang mungkin sudah dicapai itu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi atau yang namanya Filmapres. Dan puji Tuhan, minggu lalu kita mendapatkan juara. Dan itu menurut saya yang paling berkesan di kehidupan saya sendiri. Kenapa? Karena sebelum kita menenteng piala itu teman-teman, kita harus di-challenge bagaimana sih untuk manajemen waktu antara tugas kuliah, project, dan Filmapres. Dan teman-teman tahu di sana kita sangat benar-benar banyak tenaga yang dikuras, pengorbanan dan usaha yang tidak main-main. Dan kita tidak ketinggalan dengan drama tangis-tangisan ya. Itu sih yang paling berkesan. Iya. Ya. Betul. Oke, baik. Dan apa yang kalian lakukan untuk mencapai prestasi itu? Ya, tentunya ada proses yang mungkin nggak bisa kita lihat tapi panjang prosesnya ya. Dan yang memotivasi kami berdua untuk terus berprestasi. Boleh cerita supaya teman-teman di luaran sana itu ya bisa mengikuti ya, artinya menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Silakan dari Kak Salju. Oke, kalau dari saya sendiri cara saya itu agar tetap saya terus harus berpikir bahwa saya ini harus lebih baik dari diri saya sebelumnya. Jadi setiap hari itu saya berusaha untuk terus berprogres agar setidaknya 1% lebih baik daripada hari ini untuk esok hari. Dan saya itu berusaha untuk dapat membanggakan kedua orang tua, diri saya sendiri dan juga kampus tercinta Stikes Veteran Husada Medan. Oke, bagus. Untuk Bang Jo sendiri Bang, apa sih yang memotivasi kamu Bang untuk terus berprestasi? Ini kan baru semester 4 ya. Dan jangan puas diri ya dengan Filmapresnya gitu. Jadi untuk kedepannya Bang, apa yang membuat kamu termotivasi? Oke, baik teman-teman. Sebelumnya karena saya latar belakangnya itu jauh dari orang tua ya. Jadi itu mungkin yang memacu diri saya sendiri supaya bagaimana nanti kalau saya pulang ke rumah itu saya kesusahan untuk membawa piala. Jadi itu mungkin challenge diri saya sendiri untuk bagaimana untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Kemudian tips supaya kita bisa menjadi mungkin salah satu mahasiswa berprestasi adalah satu saja, kita pandai manajemen waktu. Ketika kita pandai manajemen waktu, maka yakin dan percaya semuanya bakal berjalan dengan baik.
Oke, keren sekali, kita beri tepuk tangan dulu ya. Baik, sangat hebat semuanya dan menginspirasi jawabannya semua, kisah-kisahnya Iya. ya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Wah, tidak Dari terasa ya. cerita ini ya, kita belajar bahwa setiap perjalanan itu punya makna. Dan setiap proses sekecil apapun tetap membawa kita ke satu langkah yang lebih dekat pada tujuan ya. Dan terima kasih buat narasumber Terima yang kasih. hebat, menginspiratif, yang berprestasi, yang sangat luar biasa, yang mau berbagi cerita di podcast Mitra Husada dan berbagi cerita tentunya untuk teman-teman semua, berbagi pengalaman dan menginspirasi yang begitu berharga ya. Dan untuk kamu semua yang sudah mendengarkan sampai ke titik ini, ingat perjalanan kamu sudah ditulis ya. Jadi hari demi hari mari kita jalankan. Saya Marliani pamit undur diri ya, dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di podcast Tikas Mitra Husada Medan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.